Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir, yaitu kita mulai dari pembahasan tafsir surah Al-An'am, di mana surah yang mulia ini, surah Al-An'am, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan unzilat suratul An'am di Makkah, bahwasanya surah Al-An'am diturunkan di Makkah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa riwayat tentang turunnya surah Al-An'am ini. Beberapa riwayat yang riwayat tersebut ya lemah, ya disebutkan riwayatnya dhaif, tetapi riwayatnya ada beberapa riwayat ya, di mana disebutkan bahwasanya di antaranya ya diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas, qala nazalat suratul An'am bi Makkah lailan jumlatan hawlaha sab'una alfa malakin yajra'una hawlaha bitasbih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala bahwasanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya surah Al-An'am diturunkan pada malam hari di Mekah jumlatan, yaitu diturunkan sekaligus. Surah Al-An'am diturunkan sekaligus, satu surah maksudnya. Dan ketika turunnya itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih di sekelilingnya. Begitu juga riwayat selanjutnya dari Asma juga mengatakan bahwasanya nazala suratul An'am ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masiri fi zajalin minal malaikah, bahwasanya suratul An'am turun ketika Rasulullah SAW berjalan dan ketika itu dikelilingi oleh malaikat. Juga diriwayat dari Abdullah bin Umar, juga dari Imam At-Tabrani, Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah SAW nuzilat alayya suratul An'am jumlatan wahidah wa syayya'aha sab'una alfan minal malaikah
lahum zajalun bitasbih wa tahmid. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, telah diturunkan kepadaku surah Al-An'am jumlatan wahidah, artinya sekaligus, dan yang mengikutinya ketika turun tersebut ada 70.000 malaikat yang mereka kedengaran suara dari mereka tasbih dan tahmid. Dan ada beberapa riwayat yang lainnya yang seluruhnya menyebutkan, ya, seluruh riwayat ini disebutkan hadisnya lemah, ya. Hadisnya dhaif, tapi ada banyak, ya, beberapa riwayat ini disebutkan. Riwayat Imam Tabrani, juga riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, dari Asma. Yang seluruh riwayat itu menunjukkan bahwasanya surah Al-An'am turun sekaligus. Surah Al-An'am turun sekaligus, dan sepakat para ahli tafsir bahwasanya surah Al-An'am turun Makkiyah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ketika turunnya, para malaikat bertasbih dan bertahmid kepada Allah SWT. Ini diantara yang berkaitan dengan surah Al-An'am, di mana surah ini artinya Al-An'am artinya adalah hewan ternak, ya. Al-An'am artinya adalah hewan ternak. Surah yang mulia ini Allah SWT memulai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah SWT mengatakan segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, kemudian mereka menyamakan Allah SWT dengan makhluknya. Allah SWT dalam surah yang mulia ini membuka surah ini dengan At-Tahmid, yaitu dengan pujian kepada Allah sendiri, yaitu dengan kata Alhamdulillah. Dan ini diantara surah yang dimulai dengan tahmid. Ada sekitar 5 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdu. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, dibuka dengan kata Alhamdulillah. Nah, maka ini yang kedua, surat yang kedua yang dimulai dengan At-Tahmid, yaitu pujian kepada Allah SWT. Di mana dalam surah yang mulia ini Allah SWT mengatakan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Dan Alhamdu disebutkan oleh para ulama maknanya adalah pujian kepada Allah SWT ma'a at-ta'zim, yaitu pujian yang diiringi dengan pengagungan. Maka dalam bahasa Arab pujian itu bisa disebut dengan alhamdu atau al-madhu atau ats-tsana'u. 3 kata itu artinya sama. Tapi alhamdu lebih tinggi karena pujian dengan alhamdu disertai dengan at-ta'zim, yaitu pengagungan kepada yang dipuji. Adapun al-madhu memuji orang, kalau seandainya sekedar pujian atau al-madhu, bisa jadi orang yang memuji itu tidak mengagungkan yang dipujinya, karena mungkin dia memuji orang tersebut karena ingin mendapatkan sesuatu. Dia memuji orang kaya misalnya supaya dikasih. Dia memuji orang yang punya jabatan kekuasaan supaya dia dimudahkan urusannya dan seterusnya. Itu al-madhu. Dan orang yang dipuji atau makhluk yang dipuji, pujian kepada mereka bukanlah pujian yang hakiki, karena makhluk tidak berhak untuk dipuji.
kekayaan yang dimilikinya misalnya, yang orang memuji dia karena kekayaannya adalah milik Allah. Kekuasaan yang dia miliki yang orang memuji dia karena kekuasaannya semua milik Allah. Maka segala pujian hanya milik Allah, dan itulah pujian yang hakiki. Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Segala macam pujian, dan pujian yang sebenarnya adalah milik Allah SWT. Kenapa Allah harus dipuji? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang berhak dipuji. Adapun makhluk tidak menciptakan, mereka justru diciptakan. Maka mereka tidak berhak untuk dipuji. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah SWT. Dan pujian yang sebenarnya hanya milik Allah SWT. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT dipuji, berhak untuk dipuji karena Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan langit dan bumi. Dan juga Allah SWT yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya, yang telah menciptakan malam dan siang. Siapa yang bisa menciptakan? Hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan kegelapan dan cahaya, yang bisa menciptakan siang dan malam. Maka mestinya manusia memuji Allah SWT. Mestinya seperti itu. Tetapi ternyata orang-orang kafir tidak melakukan hal itu. Allah SWT mengatakan, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, yang tidak beriman kepada Allah SWT, Ya'dilun artinya yusawun, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan melakukan kesyirikan. Dan inilah yang maksud dengan syirik. Makanya para ulama menjelaskan makna dari syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi amrin min khasaisillah. Itu taswiyatullah bi ghairillah, atau taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini syirik. Kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal apa? Dalam hal-hal yang itu menjadi kekhususan bagi Allah SWT. Allah SWT yang menciptakan, Allah SWT yang memberi rezeki, Allah SWT yang mengatur, Allah SWT yang memberikan sehat, sakit. Kemudian kalau kita berkeyakinan ada makhluk yang menciptakan selain Allah, ada makhluk yang memberikan rezeki selain Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Atau kita beranggapan ada yang bisa memberikan penyakit dan yang mengangkatkan penyakit atau menyembuhkan, yang bisa memberikan manfaat mudarat selain Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Di sini kesyirikan. Ketika kita beranggapan bahwasanya ada yang berhak untuk diibadahi, untuk kita minta pertolongan, untuk kita mengadu kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Berarti kita menyamakan makhluk tersebut dengan Allah SWT. Itulah kesyirikan. Orang-orang kafir menyamakan, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, yaitu mereka menjadikan bagi Allah SWT sekutu dalam hal peribadatan kepadanya ataupun dalam keyakinan yang lainnya. Padahal Allah SWT menjelaskan, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun.
Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian, kata Allah SWT, min tin, dari tanah. Yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dan kita lahir dari keturunan Nabi Adam semuanya. Maka asal kita adalah dari tanah. Allah SWT yang telah menciptakan Anda sekalian dari tanah, thumma qada ajala. Di sini apa maksudnya? Abdullah bin Abbas mengatakan, thumma qada ajala ay al-maut. Itu Allah SWT kemudian menentukan, mentakdirkan. Qada artinya menentukan. Qada ya, menetapkan ajala, ajal kematian manusia itu sendiri. Allah SWT menciptakan kita, kemudian Allah SWT yang menentukan kematian. Berapa umur kita di dunia ini, berapa lama kita hidup, Allah SWT yang menentukan. Makanya tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal. Berapa umurnya di dunia, tidak tahu. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang qada ajala. Allah yang telah menetapkan, telah mentakdirkan ajal, waktu untuk kita tinggal di muka bumi ini. Maka ajala di sini, ajala yang pertama ya, thumma qada ajala diartikan al-maut. Wa ajalun musamma indahu. Ajal yang kedua maksudnya wa ajalun musamman indah. Dan waktu yang sudah ditentukan di sisinya, yaitu apa? Abdullah bin Abbas mengatakan, yakni al-akhirah, maksudnya hari kiamat. Ini tafsiran yang pertama. Yaitu qada ajala, ajala yang pertama diartikan al-maut, yaitu Allah SWT telah menetapkan setiap manusia kematiannya. Kemudian wa ajalun musamman indah, dan juga Allah SWT telah menetapkan ajal, waktu untuk terjadinya hari kiamat, di mana hancur seluruh kehidupan di muka bumi ini. Maka berarti ajal yang kedua lebih umum, yaitu mencakup seluruh makhluk. Dan ajal yang pertama adalah ajal untuk setiap diri manusia. Kemudian juga riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dari Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas, sekarang dari Mujahid, murid juga Abdullah bin Abbas. Qada ajala disebutkan artinya ya, kebalikan ini, yaitu muddatud dunya, kata dia, yaitu Allah SWT telah menetapkan umur dunia, yaitu akan terjadinya hari kiamat. Wa ajalun musamman indahu diartikan umrul insan ilahin mautihi. Maka ini kebalikan ya dari yang pertama tadi. Yang pertama ajal yang pertama yaitu umur manusia setiap pribadi. Kemudian ajalun yang kedua adalah umur dari dunia ini atau hari kiamat. Riwayat yang kedua dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas kebalikan ya. Qada ajala, ajal yang pertama maksudnya umur dunia, maksudnya kapan terjadinya hari kiamat sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal yang kedua adalah umur manusia setiap pribadinya. Ya, wallahu alam, ya, dua-duanya insyaallah ya, tidak ada masalah ya. Artinya Allah SWT telah menetapkan umur kita, setiap kita sudah ditakdirkan. Begitu juga umur dari dunia ini sekaligus atau secara keseluruhan, itu kapan terjadinya hari kiamat, siapa yang tahu? Hanya Allah. Yaitu kiamat kecil kita, yaitu kematian yang akan kita lalui setiap kita, hanya Allah yang tahu. Dan kiamat kubra, kiamat besar yang akan menghancurkan seluruh kehidupan dunia ini juga hanya Allah yang tahu. Thumma antum tamtarun. Kemudian Anda setelah itu, yaitu setelah Allah SWT
menetapkan itu semua, kemudian kata Allah SWT, Anda sekalian tamtarun, yaitu masih ragu. Ragu akan datangnya kematian atau ragu akan datangnya hari kiamat. Sebagian manusia yang mereka beranggapan bahwasanya hidup di dunia ini selamanya, atau dunia ini akan selamanya, atau mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Ragu. Padahal Allah SWT sudah menetapkan ajal kita dan telah menetapkan umur dunia ini. Berarti dunia ini kita tidak akan abadi di dunia, dan dunia ini juga akan hancur. Dan setelah itu akan dibangkitkan. Tapi kata Allah SWT, masih ada di antara Anda, kata Allah SWT, yang masih ragu tentang kematian, ragu akan adanya hari kiamat. Tentunya mungkin kalau kita bertanya, apakah ada orang yang ragu akan kematian? Mungkin tidak ada. Secara lisan dia tidak akan mengatakan, tapi perbuatannya kadang menunjukkan bahwasanya dia ragu akan kematian. Kenapa? Dia seolah-olah perbuatannya, amalannya seolah-olah dia akan hidup selamanya, sehingga dia sibuk dengan dunia. Atau orang-orang yang mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit, amalannya menunjukkan itu. Sebab seseorang yang dia yakin akan adanya kematian, dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Orang yang yakin bahwasanya akan ada hari kiamat, dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Maka keraguan dalam hal ini bukan hanya dalam lisan. Kalau kita bertanya mungkin gak ada yang bilang. Apalagi orang muslim, apakah Anda yakin akan adanya hari berbangkit? Iya, jelas. Tapi amalannya, mestinya seorang yang yakin akan adanya kematian, dia akan bersiap menghadapi kematian itu. Karena kematian itu tidak mungkin kita mengetahui kapan terjadinya. Dan kalau sudah kematian datang, tidak mungkin dipercepat dan tidak mungkin diundur. Hari kiamat ketika sudah terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka kita semua mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut, tidak ragu. Dan orang yang yakin, orang yang yakin akan adanya hari kiamat, dia akan mempersiapkan diri. Akan adanya hari kiamat, akan adanya kematian, dia akan mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Hanya orang-orang yang tidak yakin akan kematian, yang dia sibuk dengan dunia, sibuk mengurus dunia, sampai Allah SWT memperingatkan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan terhadap dunia telah melalaikan anda semua, hatta zurtumul maqabir, sampai anda datang ke kuburan, yaitu mendekati kematian. Maka seorang yang dia yakin akan, sekali lagi, kematian, mesti dia mempersiapkan diri akan untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah SWT yang ada di langit dan di bumi, yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari anda dan juga sesuatu yang terang dari anda. Dan Allah SWT mengetahui apa yang anda lakukan. Ayat ini, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Berbeda pendapat para ulama ahli tafsir tentang penafsiran ini. Di sini disebutkan 3 pendapat. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang ini setelah mereka sepakat bahwasanya pendapat orang-orang Jahmiyah itu salah atau keliru. Apa pendapat mereka? Yang mereka mengatakan dengan membaca ayat ini mengatakan bahwasanya Allah berada di semua tempat, fi kulli makan. Dengan mereka mengatakan ayat ini
wa huwa Allah fis samawati wa fil ard. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya Allah fi kulli makan. Allah SWT berada di setiap tempat. Maka sepakat seluruh para ulama ahli tafsir, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya pendapat ini keliru. Yaitu orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT di semua tempat. Di sini disebutkan penafsiran ayat ini ada 3 macam. Yang paling benar yang disebutkan oleh Imam Katsir, maknanya adalah annahu al-mad'u fis samawati wal ard ay ya'buduhu wa yuqirru lahu bil uluhiyyah man fis samawati wa man fil ard. Atau makna lain yaitu al-mad'u al-ma'luh fis samawat wal ma'luh fil ard. Apa artinya? Wa huwallahu fis samawati wal ard, dan Allah yang berada di langit, dan wa fil ard, dan di bumi. Maksudnya al-ma'lu al-mad'u al-ma'bud, yaitu Allah yang diibadahi oleh yang penduduk langit dan Allah yang diibadahi oleh penduduk bumi. Ini makna ayat. Jadi wa huwa Allah fis samawat wa fil ard artinya al-ma'bud al-ma'luh fis samawat wa fil ard. Allah SWT yang diibadahi atau yang dipertuhankan di langit dan di bumi. Artinya Allah SWT yang diibadahi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Siapa penduduk langit? Malaikat. Siapa penduduk bumi? Manusia dan jin. Maka ini makna pertama, dan ini makna yang paling sahih kata Imam Ibnu Katsir. Makna yang kedua adalah annallaha alladzi ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ini makna yang kedua. Yaitu Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Imamul Mufassirin, para imamnya ahli tafsir. Menurut beliau, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya wa huwallahu fis samawat, ya, wa huwallahu fis samawat, kata Imam At-Tabari, waqfun tamun, yaitu wakaf sempurna di situ. Wakaf sempurna artinya berhenti di situ. Jadi kalau orang baca Al-Quran, dia berhenti di situ. Wa huwallahu fis samawat. Waqfun tam artinya apa? Seorang qari yang baca Al-Quran hendaknya dia berhenti di situ, kemudian dia lanjut. Yaitu waqfun tam, wakaf yang sempurna. Apa artinya kalau kita berhenti di ayat itu? Wa huwallahu fis samawat, dan Allah yang berada di langit. Dan Allah SWT yang berada di langit. Dan berada di langit bukan berarti berada di situ di dalam, sebagaimana yang kita atau sebagian orang berpikiran seperti itu. Sebagaimana kita misalnya kita di dalam masjid, nahnu fil masjid, berarti dikungkungi oleh masjid. Bukan itu. Seluruh ayat yang bercerita tentang Allah SWT di langit, maksudnya apa? Alas sama, yaitu berada di atas langit, bukan di dalam. Di mana Allah SWT tidak dikungkungi oleh makhluk. Tidak mungkin Allah SWT dikungkungi oleh makhluk, karena Allah SWT lebih besar. Allahu Akbar, Allah paling besar. Seluruh makhluk kecil, termasuk langit. Bagaimana Allah SWT di langit? Tidak mungkin. Maksudnya kalau di dalam tidak mungkin, atau dikungkungi oleh langit tidak mungkin. Padahal Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, langit yang 7 lapis ini
Dan bumi yang 7 lapis ini jika dibandingkan dengan kursi Allah, itu seperti cincin kecil di tengah padang pasir yang luas. Itu seluruh langit. Tidak mungkin Allah di situ. Dan kursi Allah SWT dibandingkan dengan arsy seperti cincin dibandingkan juga dengan padang pasir yang luas. Begitu besar. Dan Allah SWT akbar, lebih besar dari arsy. Maka wa huwa Allahu fis samawat, artinya apa? Allah SWT di atas langit maksudnya. Tinggi di atas segala makhluknya. Maka kata Imam Ibnu Jarir di situ wakaf ya, berhenti sempurna di situ. Kemudian baru lanjutkan. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Jarir, yaitu dan yang di bumi. Jadi kalau diartikan gimana? Imam Ibnu Jarir mengatakan, kalau kita wakaf di ayat tersebut, wa huwallahu fis samawat, artinya apa? Allah SWT berada di atas langit. Berhenti situ. Dan Allah SWT yang berada di atas langit. Kemudian, wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan yang di bumi Allah SWT mengetahui yang ada, yang Anda sembunyikan dan apa yang Anda jelaskan. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi Allah mengetahui. Baik yaitu yang sir, yang Anda sembunyikan, yang orang lain tidak tahu, Allah SWT tahu. Atau yang jahar, yang Anda jelaskan, yang Anda perlihatkan, Allah SWT tahu. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang Anda usahakan, yang Anda lakukan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini, ayat ketiga dari surah Al-An'am, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya inilah pendapat ahli tafsir. 3 pendapat yang disebutkan, di mana pendapat yang pertama yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, dan itu pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama, yaitu makna wa huwallahu fis samawati wa fil ardh, artinya adalah Allah SWT yang disembah oleh seluruh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Al-ma'luh al-ma'bud fis samawat wa fil ardh. Dan itulah makna yang paling benar. Adapun yang kedua juga makna yang tidak bertentangan, yaitu maknanya adalah Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi. Dan juga makna yang ketiga. Maka 3 makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir semuanya tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan 3 pendapat ini, di mana 3 pendapat itu tidak bertentangan dan 3 pendapat itu semuanya benar. Walaupun yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Katsir tadi, rahimahullahu taala. Dan kata Imam Ibnu Katsir tadi bahwasanya para ahli tafsir sepakat tentang batilnya atau salahnya, kelirunya pendapat orang-orang Jahmiyah yang berdalil dengan ayat ini, salah satunya yang mengatakan Allah di mana? Di mana saja, yaitu fi kulli makan, di semua tempat. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya pendapat yang disebutkan ini semua atau pendapat yang keliru ini, itu pendapat Jahmiyah, adalah pendapat yang menyelisihi akidah Ahlussunnah yang berakidah bahwasanya Allah SWT berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Allah SWT tinggi dari segala macam makhluknya, dari seluruh makhluk. Dan Allah SWT tidak berada di setiap di tempat, tapi yang ada adalah ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah SWT meliputi atas segala sesuatu. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan, yang mungkin hanya kita yang tahu. Teman kita enggak tahu, tapi Allah SWT tahu. Begitu juga Allah SWT mengetahui
yang kita perlihatkan. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kita usahakan. Allah SWT mengetahui yang kita usahakan, bukan hanya sekedar tahu maksudnya, tapi Allah SWT akan memberikan balasan. Kalau seandainya apa yang kita usahakan baik, maka akan diberikan balasan yang baik. Kalau seandainya yang kita usahakan buruk, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang buruk. Ini maksud daripada Allah SWT mengetahui. Jadi mengetahui di situ bukan yang sekedar tahu, tapi Allah SWT akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini pembahasan kita mungkin pada malam hari ini, 3 ayat dari surah Al-An'am. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan faedah kepada kita dan bisa kita mengambil pelajaran darinya. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.